Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hampir seluruh penduduk Baghdad mengetahui siapa itu Abu Nawas, seorang sufi jenaka yang penuh dengan nasihat-nasihat konyol. Akan tetapi di balik nasihat konyolnya itu ternyata mengandung kebenaran. Hal inilah yang membuat raja negeri seberang terkagum-kagum dengan sosok Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, raja tersebut bertamu ke istana Baginda Raja Harun. Ia menyatakan keinginannya supaya dipertemukan dengan Abu Nawas. "Ada perlu apa dengan Abu Nawas?" tanya Raja Harun. "Saya ingin tahu apakah Abu Nawas benar-benar sebijak yang diceritakan orang-orang," jawab tamunya yang juga seorang raja. Mendengar keinginan tamunya itu, Raja Harun pun segera perintahkan beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, tamu saya ini seorang raja dari negeri seberang. Katanya beliau ingin bertemu denganmu," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kiranya ada kepentingan apa wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. Kemudian raja negeri seberang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdasanmu. Berikan padaku nasihat yang terbaik dalam 3 kata saja," pinta raja tersebut. Abu Nawas merenung sejenak, ia pun kemudian menjawab, "Nasihat 3 kata saya adalah jangan mendengarkan nasihat." Raja itu pun terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu Abu Nawas? Coba jelaskan padaku." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Wahai Raja, ketika Anda menerima nasihat, Anda harus memutuskan suatu masalah dengan baik dan bijak. Tapi jika Anda tidak mendengarkan nasihat sama sekali, Anda tidak perlu khawatir apakah harus memutuskan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, nasihat terbaik adalah jangan mendengarkannya," terang Abu Nawas. Raja tersebut pun tersenyum dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Ia melihat bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang kebijaksanaan. Cerita ini menggambarkan kecerdikan Abu Nawas dalam memberikan jawaban yang sederhana, namun dalam pada pertanyaan yang sulit. Ia menunjukkan bahwa terkadang ketidakpahaman adalah solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang sulit. Abu Nawas dan raja yang penakut. Pada suatu hari, Baginda Raja perintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya datang ke istana. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ada apa wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku raja dari negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkan dia dari rasa takutnya," tutur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun, kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. "Jangan khawatir Paduka,
saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. "Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan," kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan Raja sebotol air. "Minumlah ini Tuan Raja, setiap pagi dan malam, dan dalam 1 bulan Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Karena dengan Tuan Raja meminumnya, akan hadir khodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja," jelas Abu Nawas. "Oh ya, mana khodamnya? Kenapa aku tak melihat?" tanya raja tersebut. "Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi dia akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan," jawab Abu Nawas. Akhirnya sebulan kemudian, Abu Nawas menemui raja negeri seberang. "Bagaimana perasaan Tuan Raja?" tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. "Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun. Saya bahkan berani sendirian di malam hari," tutur Tuan Raja. "Wah, itu hebat sekali. Tahukah Tuan, minuman apa yang saya berikan? Itu sebenarnya minuman air putih biasa. Tidak ada khodamnya sama sekali. Adanya Tuan Raja menjadi pemberani itu datangnya dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli ataupun diminum, dan ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib. Suatu ketika, Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas akan memberontak kerajaannya. Ia telah bersekongkol dengan kerajaan lain untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Baginda Raja mendapatkan berita dari salah satu menterinya yang tidak suka dengan Abu Nawas. "Ini tuduhan serius, kau tidak boleh gegabah. Apa ada buktinya?" tanya Baginda Raja kepada sang menteri. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi saya melihat mata-mata dari kerajaan lain sering datang ke rumah Abu Nawas," jawab sang menteri. Maka untuk membuktikannya, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintai rumah Abu Nawas. Dan ternyata apa yang dilaporkan sang menteri memang benar adanya. Si pengawal melihat ada tamu asing yang ke rumah Abu Nawas. Setelah diamati, tamu tersebut merupakan mata-mata dari kerajaan lain. Si pengawal pun langsung melaporkan kepada Baginda Raja. "Kurang ajar, dia telah berani mengkhianati negerinya sendiri," kata Baginda Raja geram. Tanpa membuang-buang waktu, beberapa prajurit istana diperintahkan menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Singkat cerita, dibawalah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, kenapa para prajurit menangkapku dengan kasar? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Kau telah berani mengkhianati aku dan mengkhianati seluruh rakyat di negeri ini," jawab Baginda Raja. "Mengkhianati? Maksud Paduka apa?" tanya Abu Nawas kebingungan. "Tak usah berpura-pura Abu Nawas. Kau telah bersekongkol dengan mata-mata kerajaan lain untuk berencana memberontak kerajaan ini. Dengan ketenaranmu di negeri ini, bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menghasut warga agar ikut serta bersamamu," tukas Baginda Raja. Abu Nawas sempat terkejut dengan tuduhan Baginda Raja. Tapi dalam hati ia juga merasa geli. Ada-ada saja Paduka Raja.
Dari mana ia dapat pikiran seperti itu? Batin Abu Nawas. Dan tiba-tiba terbesit di benak Abu Nawas ingin mempermainkan Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, jika benar demikian, lalu apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, bukan main marahnya Baginda Raja. Ia sempat tidak dapat mengendalikan emosinya. Baginda Raja pun memerintahkan kepada prajurit untuk melucuti pakaian Abu Nawas dan menggantinya dengan baju kebesaran yang seperti dipakai oleh para menteri kerajaan lengkap dengan atributnya. Baginda Raja sengaja melakukan ini sebagai ancaman kepada pejabat istana yang berani mengkhianati negerinya. Karena bagaimanapun juga, Abu Nawas termasuk orang lingkup istana, meskipun dia bukanlah seorang pejabat. Ikat kedua tangannya, lalu arak keliling kota Baghdad agar ditonton oleh orang-orang. Setelah itu bawa dia ke tiang gantungan di lapangan untuk menjalani hukuman mati, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap beberapa prajurit melaksanakan perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mengenakan baju kebesaran dengan tangan terikat, ia langsung diseret untuk keliling kota. Tapi saat hendak keluar dari pintu istana, datanglah penasehat kerajaan yang merupakan sahabat dekat Abu Nawas. Melihat keadaan Abu Nawas yang demikian, ia pun bertanya, "Hei Abu Nawas, ada apa denganmu? Apa kesalahanmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Aku telah mengatakan kebenaran. Makanya Paduka Raja memberiku hadiah baju kebesaran istana. Lihatlah aku, sekarang terlihat berwibawa kan, seperti menteri-menteri yang lain?" Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Ia pun akhirnya menyuruh beberapa prajurit untuk melepaskan Abu Nawas. "Saya lupa Abu Nawas, belum sempat mendengarkan alasanmu karena keburu terbawa emosi. Sebenarnya apa yang kau bicarakan dengan mata-mata kerajaan lain?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Begini Paduka yang mulia, dia datang untuk meminta nasihat kepada saya. Dia bertanya bagaimana caranya supaya negerinya menjadi makmur dan sentosa, seperti negeri yang dipimpin oleh Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun meminta maaf dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang ke rumah. Abu Nawas dikejar malaikat maut. Dikisahkan pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, dua buah kurma terlontar dari karung, jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi, karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu," begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung bagiannya, lewatlah Abu Jahal mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan. Antara kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahal. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang,
Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahal, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi, waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan Abu Nawas," jawab Abu Jahil terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahal," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahal. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahal. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun, karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berucap itu. "Hei Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahal. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil, kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara yang lain. Mendengar hal itu, Abu Jahal dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita Abu Nawas," kata Abu Jahal ketakutan. "Benar juga Abu Jahal, ayo kita lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan karena mengira suara itu dari malaikat maut yang menghampirinya. Tak lama kemudian, muncullah salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil dua kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Itu tadi kisah lucu Abu Nawas dan pencuri kurma. Kukira Abu Nawas dan Abu Jahal mau menangkap pencuri tersebut. Ternyata keduanya malah kabur ketakutan. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. Baginda Raja baru saja bermimpi buruk. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Baginda terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak wahai menteriku, saya sehat-sehat saja. Cuman tadi malam saya mengalami mimpi yang buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah," jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda, sang menteri lalu memberi saran. "Lebih baik Baginda utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Baginda terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Baginda," ujar sang menteri. "Iya, benar juga katamu, wahai menteriku. Panggilkan peramal istana untuk datang kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Lantas, Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya tadi malam. "Aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Baginda pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda Raja. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia.
Dan jika semua gigi tanggal, berarti kemalangan besar bagi Paduka Yang Mulia. Karena dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia, kecuali Baginda sendiri, jelas si peramal. Ramalan pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. "Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka," bentak Baginda Raja. Kemudian, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberi hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal kedua, Baginda kembali menceritakan mimpinya. "Kemarin malam, aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam?" tanya Baginda Raja. Sebenarnya, peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun pura-pura memilih tidak tahu. "Maaf Paduka Yang Mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal, hamba kurang tahu. Karena keahlian hamba khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun makhluk halus," kata si peramal beralasan. "Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk." Walhasil, akhirnya si peramal kena hukuman juga. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun, tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, ada apa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka," tutur Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel," ujar Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya," kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin kamu tahu? Kamu itu kan bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. "Itu sih terserah Baginda saja. Mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa," jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. "Menurutmu, apa arti mimpiku tersebut?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. "Setahu saya, kalau mimpi gigi tanggal, berarti ada salah satu keluarganya yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda ini, giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi, kalau saya sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukum saya," pikir Abu Nawas dalam hati. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku?" tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya, Abu Nawas menjawab, "Sudah Baginda Raja. Berbahagialah Baginda. Mimpi Baginda tersebut pertanda Baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia." "Benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian?" tanya Baginda Raja girang. "Karena Paduka akan tetap hidup lama dari semua anggota keluarga Baginda," jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja puas. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal-peramal dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan lebih bijak.
sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari cerita ini, saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar-benar bijak. Abu Nawas ajari Abu Jahal mencuri. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Namun ia memiliki tetangga yang tidak henti-hentinya memusuhi, yakni Abu Jahal. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahal merasa panas. Ia tidak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimiliki. Suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu menempelkannya di depan pintu rumahnya. Bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi mengetuk pintu, cukup membunyikan lonceng tersebut. Melihat hal itu, hati Abu Jahal pun merasa panas. Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer, ucap Abu Jahal. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahal malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahal, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriaknya. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal makin kesal. "Dasar tukang pamer," balas dia. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Abu Jahalnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Akibat rasa dengki itu, Abu Jahal ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benaknya niat berbuat jahat. "Aku akan curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahal. Ternyata niatan Abu Jahal ini bukan omong kosong. Saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahat itu. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahal mendekati pintu rumah Abu Nawas dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, langsung berbunyi hingga membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahal langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahal. Meski hampir ketahuan, Abu Jahal tidak mau menyerah. Malam berikutnya, ia coba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini dia lebih berhati-hati, dan saat memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal panik dan langsung kabur. Begitu juga malam-malam berikutnya, Abu Jahal tidak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Dikarenakan selalu gagal, Abu Jahal pun berpikir keras mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahal. Abu Jahal pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahal? Tumben main kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," tutur Abu Jahal. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas lagi. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahal. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tidak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahal adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas justru memberi solusi yang sangat konyol. "Itu sih gampang. Saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahal terdiam, lalu berkata dalam hati, "Betul juga," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak terpikirkan olehku ya?" "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahal. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahal mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahal menutup kedua telinganya dengan kapas, lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas.
Ketika mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahal tidak mendengar suara apapun. Akhirnya aku berhasil, ucap Abu Jahal kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahal terkejut, apalagi ketika menoleh ke belakang ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun, batin Abu Jahal keheranan. Melihat tingkah Abu Jahal ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahal. "Ngapain kamu mencuri lonceng saya?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahal malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahal. "Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telingaku kan tidak ditutup dengan kapas," teriak Abu Nawas kepada Abu Jahal. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku," gerutu Abu Jahal. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tak pernah keberatan. Karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali, sang raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama 1 tahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara. Hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja dan mulai saat itu ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutan akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua ia makin tak tenang
makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama terdengar kabar ke seluruh negeri jika si pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan poya-poya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabatnya itu. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu, membuat hati Abu Nawas semakin tersentuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Mungkin belum rezeki saya," jawab sahabatnya. "Kalau mau nekat sih, sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu, aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian, sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya, aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku akan mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja.
"Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka yang mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadi saya," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan, serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. "Ini semua untuk kamu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi jangan lupa untuk bersedekah," tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Selalu ada cara yang dilakukan oleh Abu Nawas untuk tidak dimarahi oleh Baginda Raja. Setiap perbuatan yang dilakukan, pasti ada saja kesalahan yang membuat sang raja marah. Namun bukan Abu Nawas jika tidak bisa membuat sang raja menjadi marah karena perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi juga berbicara tentang kehidupan kota
dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur, serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan sang raja marah besar karena kedapatan Abu Nawas menjual arak. Suatu saat Abu Nawas kepergok membawa botol arak berwarna merah dan sang raja menegurnya. Namun Abu Nawas menyangkal kalau dia membawa arak. Ia menyebutnya air susu yang pemalu. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Baginda Raja. Suatu ketika, sang raja murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan tidak beres. Setelah diselidiki, para pengawal itu ternyata sedang mabuk-mabukan. "Wahai para pengawalku semua, sudah sering kuingatkan kau jangan sering mabuk-mabukan," ujar Baginda Raja. Para pengawal terlihat gemetar, mereka menunduk, tidak berani menatap wajah sang raja karena merasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapat arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal itu tidak mau mengaku. Namun setelah raja membentak, para pengawal pun mengaku. "Abu Nawas lah yang membawa arak itu, kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga, kalau tidak kalian yang akan menerima hukuman dariku," ujar sang raja. Keesokan harinya para pengawal itu mendatangi rumah Abu Nawas yang sangat sederhana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah seorang pengawal berkata, "Bawalah botol ini dan katakan ini semua atas perintahmu." "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap sang pengawal. "Lalu apa keuntunganmu memberiku sejumlah dinar?" ucap Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami juga akan lolos dari hukuman raja. Gunakanlah kecerdasanmu mengelabui raja," kata pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas pergi menemui Baginda Raja membawa arak dengan botol merah. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Baginda Raja. "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana itu susu? Air itu berwarna merah, sedangkan susu berwarna putih bersih," kata raja. Sang raja pun mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul sang Baginda, susu itu berwarna putih bersih. Dia berubah merah karena malu bertemu Baginda, dan berubah warna jadi merah merona," jawab Abu Nawas dengan mencoba mengambil hatinya raja yang rupawan. Sang raja pun tertawa sambil geleng-geleng kepala meninggalkan Abu Nawas. Meski ia tahu yang dibawa oleh Abu Nawas adalah arak. "Baiklah, aku maafkan kalian. Tapi jika kalian mengulangi lagi perbuatan kalian, maka hukumannya berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya sang raja pun mengampuni kesalahan para pengawal. Sedangkan Abu Nawas mendapatkan sejumlah dinar dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin," kata raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis,
Ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi raja tidak jadi marah karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa gara-gara bikin kesal Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas nekat menjahili Baginda Raja. Kali ini usilnya tergolong kelewat batas karena Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawa. Akibatnya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Karena bukan sekali 2 kali saja Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawalah ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dihadapkan ke Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu, kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka Yang Mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan.
Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasehat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasehat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam, ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut, tubuhnya langsung lemas dan gemeteran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa?" tanya Baginda Raja merasa heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati.
Abu Nawas bikin panci jadi beranak. Gimana caranya ya? Simak cerita lucunya lengkap berikut ini. Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan. Sampai-sampai tetangganya itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" "Wah, saya lupa. Sebentar," jawab Abu Nawas. Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu menjadi 2. Panci kamu beranak di rumah saya," ucap Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah." Pinjam meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangga berharap panci itu akan beranak lagi. Inilah gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya, si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, mana pancinya? Kok lama?" tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya 1. Berarti kalau lebih lama begini anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. "Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Enggak mungkin panci meninggal. Mana ada panci meninggal," ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan diterima, kalau yang tidak menguntungkan, jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut, "Mana mungkin panci bisa meninggal? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika panci mati kamu berkomentar?" tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia. Kalau menguntungkan pura-pura tidak bermasalah. Kalau merugikan, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran atau kewarasannya. Lanjutnya, Abu Nawas akan disembelih dan dijadikan bubur oleh rakyat Badui. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas yang cerdik sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya ia lewat kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah sedap. Orang-orang juga sangat ramai. Saat hendak lewat, tiba-tiba saja ada segerombolan pria menghadanginya. Pria-pria itu menutup kepala Abu Nawas dan membawanya ke salah satu rumah warga. Meski berulang kali minta tolong, tak ada satupun orang yang menolongnya. Setelah sampai di sebuah rumah, salah satu pria berwajah gali itu membuka penutup kepala Abu Nawas. "Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat. Maka dari itu aku melewati kampung ini," ujar pria bersurban itu. "Tentu saja kau tak punya salah apa-apa. Hanya saja setiap orang yang lewat sini akan kami tangkap. Kami akan menyembelihmu dan menjadikanmu sebagai kaldu untuk bubur-bubur yang kami buat," ucap salah satu pria. "Jadi bubur-bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur-bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Hahaha,
tentu saja rasanya tak kalah nikmat dengan daging sapi atau daging unta. Kau mau mencobanya? Ucap salah seorang pria. Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh sesama manusia? Tanyanya polos. Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal. Rakyat di kampung kami ini miskin, jawab pria berwajah gali tersebut. Lalu, para pria di kampung Badui mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Karena kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan solusi. Tunggu dulu, sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk, yang bisa kalian makan selama 5 hari. Ucapnya meyakinkan. Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Kau hanya menipu kami kan? Bentak salah satu pria. Namaku Abu Nawas. Aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku, ucap Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka lalu memutuskan untuk percaya dengan perkataan tawanan mereka. Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu, maka kau akan kami bebaskan, ucap pimpinan kampung itu. Baiklah, besok sebelum maghrib aku akan membawa temanku kemari, jawabnya. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Akhirnya Abu Nawas pun berhasil membebaskan diri. Dalam perjalanan pulang, ia lalu memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan solusi. Aha, aku mendapatkan ide. Bukankah tadi para pria di kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sini. Ditambah lagi Baginda Raja sangat gemuk karena ia jarang bergerak, ujarnya dalam hati. Lagian hal yang aneh bila Baginda tidak mengetahui bila ada orang yang berbuat keji dan tega membunuh, serta mengonsumsi sesama manusia karena alasan ekonomi. Baginda harus tahu fakta mencengkangan ini, imbuhnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Setelah menundukkan kepala sebagai tanda hormat, ia lalu berkata, "Tuanku Baginda Raja yang mulia, hamba hendak mengajak Baginda ke tempat yang memiliki makanan sangat lezat." Di manakah itu? Makanan apa yang sangat lezat itu? Tanya Baginda Raja. Di kampung Badui ada bubur yang sangat nikmat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, jawab pria cerdik itu. Karena suka makan, Baginda pun langsung menyetujui untuk berkunjung ke kampung Badui. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanan tak enak, ucap Baginda. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para rakyat di kampung tersebut tak suka keramaian, bujuk pria bersorban itu. Sebagai gantinya, hamba akan menemani dan melindungi Baginda ke sana, imbuhnya. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ucap Baginda Raja. Mereka pun berjalan ke kampung Badui. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah warga yang kemarin hendak memenggalnya. Baginda, tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucapnya. Kemudian Abu Nawas ke rumah itu dan menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Lihatlah, aku menepati janjiku. Kubawakan kalian orang yang gemuk sesuai janjiku kemarin, ujarnya. Para pria di kampung itu tidak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Dengan cepat, mereka lalu menyekap Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata,
Jika Baginda pandai, maka ia akan menemukan cara terbebas dari para pria itu. Dan kalau bodoh, matilah ia disembelih. Sebelum para pria melakukan penyembelihan, Baginda pun berkata, "Tubuhku emang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada menyantapku, mendingan aku bekerja saja menjadi pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya mahal. Kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka akan membelinya dengan harga mahal." Imbuh Baginda mencoba mengelabui warga kampung Baduy. Lalu, para kanibal itu pun setuju dengan saran Baginda Raja. Mereka lalu mengurung pemimpin istana itu di sebuah penjara. Baginda mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi, "Hai menteriku, tolonglah aku. Aku di kampung Baduy disekap oleh para warga di sini. Berapapun harga peci ini tolong belilah, lalu selamatkan aku." Setelah itu Baginda menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria. "Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Mereka tak pernah menyangka bila raja mengunjungi kampung Baduy. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Baduy datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangat tinggi," ucap menteri kerajaan. "Tentu saja bagus. Aku akan membawanya lagi besok bila kau mau peci yang lain," ujar pria itu. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" ujar sang menteri. "Hamba dari kampung Baduy, Tuan. Kalau begitu hamba pamit undur diri," jawab sang penjual peci. Saat sedang mencoba peci, sang menteri kerajaan kaget karena di dalam peci itu terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu meminta para pengawal untuk mendatangi kampung Baduy. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Masyarakat Baduy tak menyangka bila yang mereka tangkap adalah seorang raja. Atas perintah raja, orang-orang di kampung Baduy dibunuh karena perbuatan mereka sangat jahat. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ia hendak menghukum mati pria yang telah menjebaknya itu. Abu Nawas pun ditangkap ketika sedang sholat. Setelah salam, ia langsung dibawa para pengawal untuk menemui sang raja. Begitu melihat wajah pria yang telah menjebaknya, wajah sang raja sangat marah. "Hai kau lelaki becik, bisa-bisanya kau mempermainkanku. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal untuk rakyat di kampung Baduy? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau pantas untuk dihukum mati," teriak raja. Dengan sikap tenang, Abu Nawas pun menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, tuanku Baginda Raja yang bijak, sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati kepada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," jawab Baginda Raja. "Ya tuanku Baginda Raja, sebenarnya alasan hamba menyerahkan Baginda kepada penjual bubur itu untuk menunjukkan kenyataan pahit di negeri yang Baginda pimpin. Sebab bila tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan hamba. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin," ucap Abu Nawas. "Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itu hamba mengajak Paduka pergi ke kampung Baduy. Lagi pula hamba sudah bisa menduga bila Baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga pasti bisa lolos dari jebakan mereka. Demikian tuanku. Jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Bila hamba tak bersalah,
tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab tuanku di akhirat kelak, imbuh Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan tersebut, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan pria itu. Selama ini ia merasa belum sepenuhnya memperhatikan rakyatnya, sehingga kampung Baduy pun terlantar dan menjadi kanibal. Baiklah, akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak mengulangi lagi perbuatanmu, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepala dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda menjadi pemimpin yang semakin peduli kepada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Jin raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan. Diawali dari beredar kabar ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangatlah angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang sudah lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya.
lantas meremukkannya batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa, menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam-macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Gua ini nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya baginda raja. "Hamba akan mencobanya baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta baginda raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut.
Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah. Aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah lucu tentang Abu Nawas memang tidak pernah ada habisnya.
Seperti cerita satu ini saat Abu Nawas mencari jodoh. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas tergila-gila dengan paras wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi memperistri gadis salehah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah," pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Dia pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embel spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi. Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul? Abu Nawas memang manusia cerdas, ia tidak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya, "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Tuhan, maka berikanlah ia menantu." Demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Wah, kisah yang happy ending ya. Pelajaran yang dipetik adalah jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya.